Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk perkuliahan micro teaching pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar tentang 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, sebelum saya memberikan sedikit tambahan mengenai 8 keterampilan dasar dalam mengajar ini, teman-teman harus membaca dulu file PDF yang sudah saya berikan di pertemuan 2 micro teaching ya. Jadi dalam Google Classroom untuk pertemuan kedua micro teaching, selain ada video ini juga ada file PDF yang silahkan dibaca dulu baru kalian mendengarkan atau membuka video dari penjelasan saya mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini saya hanya bersifat menambahkan saja dari teori-teori yang ada di file PDF, karena saya rasa teori yang ada di file PDF itu sudah sangat lengkap. Ya, ini saya hanya menambahi sedikit-sedikit saja. Nah, baik. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, di sini teman-teman, saat kalian diajar, entah mata kuliah ya, entah perkuliahan mata kuliah atau saat pembelajaran di sekolah. Nah, saat guru datang, idealnya guru tidak boleh langsung ke kegiatan inti pembelajaran. Jadi, guru harus melaksanakan kegiatan pembuka. Nah, kegiatan membuka itu dimulai dari yang pertama adalah salam. Nah, kemudian yang kedua adalah jika pembelajarnya ada di jam pertama, maka langkah kedua adalah berdoa. Berdoa bareng-bareng di kelas. Itu jika pembelajarannya di jam pertama. Kalau di jam kedua, ketiga tidak perlu. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah persiapan fisik dan psikis siswa. Karena tidak semua siswa saat bel pembelajaran berbunyi, tidak semua siswa bisa atau sudah siap untuk menerima pembelajaran. Ya, persiapan fisik dan psikis itu maksudnya atau contohnya adalah guru meminta siswa untuk mengeluarkan buku pembelajarannya atau buku mata pelajarannya, kemudian menyiapkan alat-alat tulis itu untuk persiapan fisik. Kemudian persiapan psikis itu adalah persiapan mentalnya untuk belajar. Jadi guru meminta siswa untuk tenang, kemudian untuk fokus ke dalam pembelajaran karena pembelajaran akan dimulai. Kemudian langkah yang keempat adalah guru memberikan motivasi kepada siswa. Nah, motivasi itu bisa berupa, contohnya adalah semacam penyemangat. Contohnya misalkan hari ini kalian nanti saat menjadi guru mau mengajar tentang Pitagoras misalkan. Nah, sebelum masuk ke Pitagoras, gurunya menjelaskan siapa sih penemu Pitagoras itu, dari mana asalnya, kemudian ilmuwan dari mana, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk motivasi. Bisa juga guru memberikan penjelasan kepada siswanya bahwa materi yang akan diajarkan ini sangat penting atau sangat krusial atau pasti akan keluar di UN. Jadi siswa diminta untuk tetap fokus, tetap konsentrasi penuh dalam pembelajaran. Nah, itu adalah langkah keempat, yaitu memberikan motivasi. Kemudian langkah yang kelima adalah guru memberitahu siswa tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kegiatan di awal ini sebelum masuk ke inti, guru memberikan penjelasan bahwa anak-anak hari ini kita akan belajar tentang Pitagoras. Nah, itu perlu dijelaskan di awal dulu. Jadi anak tidak menerka-nerka hari ini belajar apa sih, tapi enggak. Ya, jadi guru di awal sudah memberikan clue bahwa hari ini kita akan belajar tentang misalkan Pitagoras. Seperti itu. Kemudian langkah yang keenam yaitu
Guru memberi persepsi atau materi prasyarat dari pertemuan inti. Contoh dari materi prasyarat misalkan hari ini kalian akan mempelajari tentang perkalian. Oke, perkalian bentuk aljabar. Nah, sebelum kalian memberikan materi inti yaitu tentang perkalian aljabar, tentu saja kalian harus mengingatkan dulu mengenai apa itu aljabar, kemudian apa itu suku dalam aljabar, apa itu koefisien, apa itu apa itu variabel, kemudian bagaimana penjumlahan bentuk aljabar, kemudian bagaimana pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, itu hal-hal atau materi-materi yang mendukung pembelajaran perkalian aljabar. Jadi materi itu adalah materi prasyarat yang harus kita ingatkan terlebih dahulu. Nah, setelah keenam langkah ini kita sudah lakukan, baru kita masuk ke dalam materi inti. Nah, itu adalah keterampilan dalam membuka. Kemudian keterampilan dalam menutup pelajaran. Nah, ingat setelah semua pembelajaran selesai, kemudian guru meminta atau bersama-sama dengan siswa, yaitu menyatakan atau guru bersama-sama siswa menyebutkan rangkuman atau hari ini sudah belajar apa saja. Jangan sampai rangkuman ini jangan sampai kesimpulan ini yang mengucapkan hanya guru. Jadi boleh siswa saja yang mengucapkan, boleh guru bersama siswa yang mengucapkan tentang kesimpulan dari belajar hari ini. Kemudian selain membuat kesimpulan, untuk menutup pembelajaran harus ada paling tidak adalah kuis ataupun PR. Nah, itu adalah sebagai sarana siswa agar dapat tetap belajar di rumah. Kemudian baru salam penutup. Nah, itu untuk keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sekarang yang kedua adalah keterampilan bertanya. Nah, untuk keterampilan bertanya, saat guru bertanya harus jelas bertanya kepada siswa secara umum atau bertanya kepada khusus seorang siswa. Kalau bertanya khusus kepada seorang siswa, silakan disebutkan namanya. Contohnya misalkan, oke, Andi. Nah, berapa perkalian aljabar berikut? Nah, seperti itu disebutkan namanya. Jika itu pertanyaan khusus kepada siswa tertentu. Tetapi kalau pertanyaannya adalah pertanyaan umum yang bisa dijawab oleh siapa saja, silakan tidak usah memakai nama saat bertanya. Tetapi hati-hati karena kebanyakan seringkali ditemui ketika kita menjadi guru dan kita meminta untuk siswa menjawab pertanyaan kita, pasti banyak yang tidak mau menjawab. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, silakan tunjuk satu nama. Gitu. Jadi biar siswa juga biar tetap ada komunikasi ya dengan kita. Kita kan mengajar harus ada komunikasi dari dua arah, tidak bisa dari hanya satu arah dari guru ke siswa saja. Ya, jadi komunikasinya harus dari guru ke siswa ataupun siswa ke guru atau siswa ke siswa. Sekarang keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, baik variasi di sini bisa variasi dalam metode pembelajaran, variasi model pembelajaran ya, PBL, PJBL, kemudian IKEM juga bisa, kemudian baik kita lanjutkan untuk keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai
Keterampilan yang selanjutnya yaitu ya keterampilan keempat, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, di sini yang dimaksud penguatan adalah bisa penguatan positif, bisa penguatan negatif. Contohnya penguatan negatif adalah misalkan memberikan sanksi atau hukuman. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penguatan negatif. Nah, yang perlu kita cermati adalah dalam pemberian hukuman ya atau sanksi, usahakan pilihlah hukuman yang mendidik ya. Contohnya misalkan diminta untuk menghafalkan perkalian misalkan 1 sampai 10 misalkan saat mengajar SD ya misalkan ya, itu boleh. Ataupun misalkan untuk sanksinya berupa memberikan tugas untuk mengerjakan soal, boleh. Contoh penguatan negatif yang tidak sebaiknya kita lakukan misalnya adalah meminta siswa untuk lari 30 kali mengitari lapangan. Nah, itu yang tidak manusiawi, tidak boleh ya. Kemudian penguatan positif. Penguatan positif itu bisa berupa tepuk tangan ya, misalkan siswa sudah mau maju kemudian jawabannya betul, silakan boleh diberi tepuk tangan. Kemudian ucapan, misalkan pinter, bagus, cerdas. Nah, itu bisa juga penguatan positif yaitu berupa sentuhan. Nah, tapi kalau penguatan positif ini berupa sentuhan, hati-hati karena kalau siswanya masih kecil sih ya, masih SD itu enggak ada masalah saya rasa. Tapi kalau sudah SMP, SMA hati-hati, yaitu saat memberi sentuhan pada yang berbeda ya, berbeda lawan jenis ya, itu hati-hati juga karena jangan sampai kita niatnya adalah memberikan penguatan positif tapi diterima berbeda oleh muridnya. Nanti muridnya baper. Nah, itu tidak boleh, jangan seperti itu ya. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, sebaiknya untuk mengelola kelas, memang mengelola kelas itu tidak bisa pertama kali mengajar kita langsung pengelolaan kelas sudah oke, tidak bisa karena kita perlu jam terbang. Semakin jam terbang kita tinggi dalam mengajar, semakin mudah kita dalam mengelola kelas ya. Yang penting dalam mengelola kelas adalah yang pertama, jangan sampai ada siswa yang jangan sampai ada siswa yang melakukan hal-hal yang seenaknya sendiri ya, atau tidak bisa masuk ke lingkungan belajar kita. Jangan. Sebisa mungkin semuanya siswa tidak ada yang asik sendiri, tapi asik bersama-sama untuk belajar matematika. Kemudian yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kecil. Nah, ini untuk membimbing diskusi kecil, peran guru di sini adalah harus bisa menimbulkan suasana diskusi. Suasana diskusi itu maksudnya adalah suasana tanya jawab dalam grup. Jangan sampai dalam grup itu tidak ada komunikasi, itu namanya diskusinya tidak lancar. Nah, biar diskusinya lancar, perlu kita sebagai guru harus memberikan stimulus agar diskusinya bisa berjalan dengan baik dan penuh tanya jawab. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Tentu saja mengajar kelompok kecil atau perseorangan ini akan lebih mudah karena kalau kita menghadapi atau mengajar orang yang sedikit, ya siswa yang sedikit, itu kita akan lebih mudah dalam memahami seberapa jauh tingkat pemahaman dari masing-masing siswa. Nah, saat kita mengajar kelompok kecil atau perseorangan, kita harus klik ya, dari hati ke hati itu bisa klik. Jadi antara siswa dan guru tidak ada jaim-jaiman, ya. Dari siswa ke guru ataupun guru ke siswa tidak sungkan dalam bertanya. Nah, kita harus membentuk rasa kliknya itu dengan apa? Yaitu dengan cara banyak komunikasi, dan guru harus mau bisa menyelami siswanya.
Kemudian yang ke-8 adalah keterampilan menjelaskan. Bagi seorang guru menjelaskan itu mutlak, ya. Mau menggunakan metode apapun, model apapun, alat peraga apapun, tetap menjelaskan harus ada kegiatan menjelaskan. Nah, kegiatan menjelaskan ini yang harus kita pahami adalah saat kita menjelaskan, kita alurnya adalah dari materi yang paling mudah ke materi yang paling sulit. Jadi tahapannya adalah dari yang paling mudah, agak mudah, mudah, sedikit sulit, sangat sulit. Nah, baru itu. Jangan sampai kita melewati fase-fase misalkan dari paling mudah kemudian tiba-tiba ke sulit. Nah, kalau seperti itu nanti siswanya akan kesulitan dalam memahami pembelajaran. Baik, teman-teman, ini sedikit penjelasan saya mengenai 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Ingat, sumber belajar tidak hanya dari saya, tidak hanya dari buku, tapi silakan mengekspor pembelajaran sebanyak-banyaknya dari YouTube, dari Google, dari teman-teman guru lainnya. Selamat belajar dan selalu semangat. Semoga bisa menjadi guru yang ideal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.